Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mahfiratul Wandani dengan NIM akhir 184. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran persepsi dalam keputusan organisasi. Yang pertama itu tentang definisi dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Definisi persepsi adalah proses di mana individu itu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Di mana di dunia kerja pastinya persepsi itu lebih penting daripada realistis, karena perilaku karyawan didasarkan pada persepsi mereka tentang apa itu realitas, mohon maaf, apa itu tentang realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yakni yang pertama ada perceiver atau pelaku persepsi, di mana jika seseorang melihat rekan baru yang sangat pendiam, persepsi orang itu pasti akan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya, yang mana dengan orang yang pendiam ini mungkin menganggapnya itu seperti sombong atau justru sangat bijaksana. Selanjutnya ada target. Ketika seseorang melihat target secara terisolasi, hubungan target dengan latar belakangnya itu bisa mempengaruhi persepsi orang tersebut. Contoh, orang yang sangat mencolok, mungkin dari segi pakaiannya itu lebih mudah dipersepsikan daripada orang yang berpakaian terlalu biasa. Selanjutnya, situation atau situasi. Di sini waktu dan lokasi itu sangat berpengaruh dalam menentukan persepsi orang. Contoh, seorang karyawan yang memakai kaos oblong di hari kerja akan dipersepsikan itu sangat negatif ataupun tidak profesional. Namun, jika ia memakainya dengan pakaian rapi ataupun dengan pakaian yang sopan, pastinya akan persepsi orang itu normal. Selanjutnya, teori atribusi, yang mana teori ini mencoba menjelaskan apakah perilaku seseorang itu disebabkan secara internal maupun eksternal. Adapun ketiga teori ini itu bisa mempengaruhi dari teori atribusi, yaitu yang pertama, kekhasan apakah individu menunjukkan perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Maksudnya, contoh apakah karyawan itu hanya terlambat di hari ini, atau mungkin dia itu sering melanggar aturan yang lain juga. Selanjutnya, konsensus. Apakah semua orang yang menghadapi situasi serupa merespon dengan cara yang sama? Yang mana jika semua orang yang lewat jalan yang sama juga terlambat karena macet total, atau jika hanya seseorang itu yang terlambat. Selanjutnya, konsistensi. Apakah orang tersebut merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu? Ya, ini apakah dia juga selalu terlambat setiap harinya, atau mungkin hanya di hari yang itu? Selanjutnya, shortcut. Ini jalan pintas dalam menilai orang lain. Yang pertama itu ada selective perception, yang mana memilih informasi berdasarkan minat dan latar belakang kita. Kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat. Contoh, seorang manajer yang membenci departemen pemasaran mungkin hanya akan memperhatikan kesalahan yang dibuat oleh staf pemasaran tersebut. Kedua, ada halo efek yang mana menilai seseorang hanya berdasarkan satu kata karakteristik. Semisal, wajah seseorang ini tampak ramah, itu membuat kita berasumsi bahwa seseorang itu kadang pintar, jujur, rajin, maupun biasa kita anggap dia kompeten. Selanjutnya ada kontras efek, yakni menilai seseorang dengan membandingkannya dengan orang lain yang baru saja kita temui.
Contoh dalam wawancara kerja, jika kandidat sebelumnya itu berkesan nilainya berkesan dia buruk, kandidat berikutnya pastinya yang sebenarnya dia biasa saja itu akan terlihat sangat hebat karena adanya kontras yang terlihat. Selanjutnya ada stereotyping, yakni menilai seseorang berdasarkan persepsi kita terhadap kelompok tempat dia bergabung. Contohnya, semisal dia itu lulusan univ yang sangat bergengsi. Pastinya kita akan berasumsi bahwa dia itu seorang yang pintar dan berambisius. Selanjutnya ada hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individu, di mana individu di organisasi itu membuat kita memilih keputusan antara dua alternatif atau lebih. Nah, keputusan ini adalah reaksi terhadap sebuah masalah atau problem yang mana prosesnya itu sangat dipengaruhi oleh persepsi. Entah itu data mana yang dianggap relevan maupun data yang dianggap tidak relevan. Yang pertama ada rational decision making, yakni model ideal dengan 6 langkah untuk memaksimalkan hasil. Di mana kita menghasilkan pembuat keputusan memiliki informasi lengkap, mampu mengidentifikasikan semua opsi tanpa bias dan memilih opsi dengan hasil yang paling tinggi. Di mana 6 langkah ini itu yakni mendefinisikan masalah. Yang kedua itu identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, berilah bobot pada kriteria yang tadi Anda hasilkan. Lalu yang keempat, buatlah alternatif dari keputusan tersebut. Yang kelima, evaluasi alternatif. Lalu yang terakhir, pilihlah alternatif terbaik yang tadi Anda buat keputusan. Selanjutnya, bounded rationality karena keterbatasan kemampuan itu memproses informasi yang mana cenderung kita sederhanakan masalahnya dan mencarikan solusi yang cukup baik daripada optimal. Eh, Semisal di sini itu kadang manusia itu tidak bisa dengan rasional yang sempurna karena keterbatasan memori dan waktu. Yang mana kita itu biasanya melakukan setting satisfying, yaitu mencari solusi pertama yang cukup baik atau memenuhi kriteria minimum bukan yang terbaik secara absolut. Yang terakhir itu ada intuition, yakni proses bawah sadar yang tercipta dari pengalaman terasa. Nah, pengambilan keputusan intuitif ini itu adalah proses yang tidak disadari, yang tercipta dari pengalaman yang disaring. Ini tuh bukan berarti tidak rasional, tetapi merupakan hasil dari pembelajaran bertahun-tahun yang muncul dengan cepat dan dengan sendirinya. Selanjutnya, 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama itu ada utilitarianisme, yakni strategi ini mengusulkan bahwa keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Strategi ini tuh mengusulkan bahwa keputusan itu dibuat semata berdasarkan hasil konsekuensinya dengan tujuan memberikan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Yang mana kelebihannya itu bisa mendorong efisiensi dan produktivitas. Lalu kekurangan dari kriteria ini dapat mengabaikan hak individu tertentu, terutama kelompok minoritas. Selanjutnya fokus pada hak, yang mana strategi ini tuh mendasarkan keputusan pada penghormatan terhadap kebebasan dan hak dasar individu. Dalam konteks organisasi, strategi ini termasuk melindungi hak asasi, hak privasi, kebebasan bicara, dan proses hukum yang adil. Contoh, melindungi whistleblowers atau pelapor pelanggaran yang mengungkap praktis tidak etis perusahaan kepada media atau pemerintah atas dasar kebebasan berbicara.
Selanjutnya ada fokus pada keadilan. Strategi ini menekan pada penguatan aturan secara adil dan tidak memihak sehingga ada pembagian biaya dan manfaat yang merata. Contohnya itu memberikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa memandang perbedaan senioritas atau gender yang tidak relevan dalam kinerja kita. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kreativitas dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama itu ada keahlian atau ekspertis. Merupakan landasan dari semua pekerjaan kreatif, yang mana pemahaman mendalam tentang bidang tersebut itu memungkinkan seseorang mengambil keputusan yang lebih matang. Jadi, selanjutnya ada keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking skill, yakni meliputi kemampuan menggunakan analogi dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya ada motivasi tugas intrinsik atau intrinsic test motivation, yakni keinginan untuk mengerjakan sesuatu karena hal itu menarik, melibatkan atau menantang secara pribadi. Selanjutnya ada langkah-langkah mengusulkan strategi keputusan etik